Denda lagi, PSSI benar-benar mengintai Persib Bandung. Teka-teki Bayangkara FC jadi sorotan. Ratu Tisa menolak dicalonkan. Serta beberapa berita dari Liga 1 lainnya. Semuanya akan kami rangkum di Rio Hotspot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. PSSI tampaknya benar-benar jeli ya jika pada Persib, seolah-olah setiap jengkal langkah Persib ini selalu diawasi oleh PSSI. Selalu saja ada hal yang dicari oleh PSSI agar bisa tarik duit dari Persib. Seperti di pekan ke-19 lalu, di saat Persib melawan Madura United, PSSI mengorek semua kesalahan Persib. Mulai dari hal kecil pun tak luput dari pengamatan PSSI. Jadi ada istilahnya terkesan kayak gini ya. Asik nih Persib main, dapat duit lagi kita dari Persib. Ayo teliti semua gerak-gerik Persib biar kita dapat duit lagi. Gitu kali ya. Di laga lawan Madura United saja, Persib itu paling tidak akan keluar duit buat PSSI itu sekitar 40 juta loh. Padahal kan tim lain belum tentu segitu telitinya loh PSSI. Setidaknya ada 3 kesalahan Persib saat lawan Madura United, yakni 2 kartu kuning didenda 10 juta, 1 kartu merah dendanya 10 juta, dan yang paling terbaru yakni kesalahan Persib memainkan Rahmat Irianto di babak kedua pun akan didenda 20 juta. Loh, kok gitu? Pasalnya menurut PSSI, Persib sudah melanggar peraturan Liga 1 2022-2023, yakni pasal 40 ayat 2. Yaitu setiap pemain yang lakukan konferensi pers sebelum laga itu wajib dimainkan dalam starting line up. Nah, dalam konferensi pers sebelum laga ya, Luis Mia itu membawa Rahmat Irianto yang awalnya akan jadi kapten Persib. Tapi rupanya Irianto tak fit dan belum bisa main dari awal. Makanya Luis Mia mengganti Irianto dengan Igbo Nevo sebagai kapten dan memainkan Irianto di babak kedua menggantikan Fred Butuan. PSSI pun langsung ketawa cuy. Hahaha, mampus lu, kena lagi deh lu, keluar duit lagi kan. Hahaha, itu kali ya rasa senang PSSI dapat duit dari Persib. Lalu apakah Luis Mia nggak tahu aturan ini ya? Mungkin saja Luis Mia memang nggak tahu aturan ini. Pasalnya Luis Mia ini kan pelatih baru di Liga 1 dan di Liga luar negeri mah nggak ada peraturan kayak gitu. Tapi kan di official Persib itu ada Umum Muhtar dan Teddy Cahyono yang ikut. Mereka kan tahu regulasi Liga 1. Kok nggak ngasih tahu sama Luis Mia sih? Tapi ya udahlah, Persib emang selalu diintip kalau sama PSSI itu. Coba kalau tim lain pura-pura buta deh. Lalu soal stadion, dalam hasil lelang terbaru, Persib fix jadi pihak yang akan mengelola Stadion GBLA selama 30 tahun ke depan. Atau artinya Persib memenangkan lelang atas pengelolaan GBLA. Lalu apa ini menguntungkan buat Persib? Bisa iya, bisa enggak sih. Menguntungkannya adalah Persib bisa ambil duit dari tim lain yang mau pakai GBLA. Jadi kalau ada tim yang mau pakai GBLA harus bayar sewanya ya ke Persib. Kedua, Persib gak perlu lagi bayar sewa GBLA tiap tahun lantaran sudah bayar dari sekarang. Terus sisi nggak enaknya adalah meskipun Persib sudah jadi pengelola GBLA, Persib bukan berarti pemilik GBLA loh. Jadi Persib masih harus bayar pajak pada Pemkot. Lalu pendapatan GBLA pun dipotong oleh pemilik GBLA, yakni Pemkot Bandung. Lalu Persib pun nggak bisa protes kalau PSSI mau pakai GBLA dan
PSSI udah izin sama Pemkot Bandung. Tapi jika ada kesalahan, kerusakan, keributan di GBLA, Persib yang tanggung. Jadi lebih banyak ruginya sih menurut saya. Makanya Persib harusnya tuh bikin stadion sendiri. Tapi bukannya Persib nggak mau loh bikin stadion sendiri, tapi ribet. Kalau saya jelasin di sini semuanya bisa sampai 20 menitan saya jelasin kenapa Persib sulit bikin stadion sendiri. Intinya mah ada pihak-pihak yang nggak ngebolehin Persib bikin stadion gitu. Dari Bayangkara FC, kemarin ada yang nanya nih. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kenapa Bayangkara FC belum mendaftarkan 2 pemain asingnya dan hanya memakai 3 pemain asing saja, yakni Anderson Sales, Adam Najim, dan Matias Mir. Padahal di skuad Bayangkara FC ada 2 pemain asing lagi, yakni Omid Nazari dan Ezechiel Nduasel. Seperti yang pernah kami bahas, Bayangkara FC ini adalah salah satu tim yang paling sulit dikorek informasi. Wajar, Bayangkara FC adalah tim yang dimiliki oleh penguasa sepak bola kita, yakni pihak Polri. Jadi agak sulit mengorek informasi dari tim ini. Nah, menurut beberapa sumber yang kami dapat, kenapa Bayangkara FC ini belum daftarkan 2 pemain asingnya, meskipun kemungkinan hanya 1 saja ya yang akan didaftarkan. Hal ini lantaran ada indikasi jika Bayangkara FC ini adalah salah satu tim yang setuju Liga 1 tanpa degradasi. Jadi mungkin saja mereka nggak terlalu ngotot untuk di Liga 1 musim ini, toh nggak ada degradasi ini. Tapi kalau nanti hasil rapat tim Liga 2 ternyata hasilnya Liga 2 jalan lagi dan otomatis Liga 1 ada degradasi, pasti Bayangkara FC ini akan daftarkan pemain asing lainnya. Karena toh pendaftaran pemain di putaran 2 ini kan masih ada hingga tanggal 30 Januari 2023. Nah, makanya itulah jawaban kenapa Bayangkara FC ini cuma pakai 3 pemain asing dan belum daftarkan 1 pemain asing lagi. Ini pun lantaran Bayangkara FC ini masih bimbang siapa yang akan didaftarkan, apakah Omid Nazari atau Ezechiel Nduasel. Tapi jika Omid dan EJ yang didaftarkan, berarti Adam Najim akan dilepas. Jadi kalau ada yang nanya apakah Omid dan EJ udah ada di Bayangkara FC, jawabannya iya. Mereka udah jadi bagian Bayangkara FC, tapi belum didaftarkan. Dan buat yang minta berita soal Jeffrey Castillion, maaf, bukannya kami tak mau kasih berita tentang Castillion, tapi kami sudah cari tahu info tentang Castillion, tapi nggak ada satupun berita tentang Castillion. Karena sejak dilepas Persib di akhir Desember 2021 lalu, Castillion diketahui belum memiliki klub dan ia pun sudah nggak aktif lagi di sosial media. Tapi ya mungkin saja Castillion main di salah satu klub amatir di Belanda. Tapi kan karena di Belanda itu liga amatir ini nggak terlalu disorot, jadinya nggak ketahuan deh beritanya gitu. Dari KLB PSSI, klub Liga 2 Persela Lamongan secara terang-terangan mendukung Lanyala Mataliti sebagai calon ketua umum PSSI yang baru. Menurut pihak Persela, Lanyala dinilai cocok dan mampu mengurus Federasi Sepak Bola Indonesia. Sementara itu, sejumlah politikus memprotes kebijakan Menpora Zainuddin Amali yang mencalonkan diri jadi wakil ketua umum PSSI. Menurut sejumlah politikus, jika Zainuddin Amali jadi wakil ketua umum PSSI ini tidak elok, lantaran Zainuddin Amali adalah bapak dari olahraga Indonesia, yang artinya bukan cuma sepak bola yang harus diurusi. Lalu jika Zainuddin Amali terpilih, bagaimana masalah olahraga yang lain? Bahkan ada kecurigaan jika Zainuddin Amali calonkan diri jadi waketum PSSI, maka para voters akan condong ke Zainuddin Amali dan calon ketua umum PSSI yang dipilih oleh Zainuddin Amali untuk dipasangkan, meskipun Zainuddin Amali mengaku siap dengan siapapun jika dirinya dipasangkan. Sementara itu, calon wakil ketua umum PSSI Ratu Tisa mengaku jika ia tak tertarik jadi anggota Exco PSSI. Ratu Tisa mengaku tak akan berkecimpung di PSSI jika gagal jadi waketum PSSI dan tak mau jadi anggota Exco.
Wajar jika Ratu Tisa nggak mau jadi anggota EXCO. Misi utama Ratu Tisa itu kan kalahkan Yunus Nusi. Karena secara tidak langsung Yunus Nusi ini yang menyingkirkan Ratu Tisa dari PSSI. Dari Persik Kediri kabarnya sudah menemukan pengganti Arthur Felix yang dilepas. Bukan Alice Sailo, tapi bek tengah asal Brazil lain yakni Anderson Nascimento. Bek berusia 29 tahun ini musim lalu bermain di Liga 2 Siprus bersama klub Alki Oroklini. Oroklini ya, bukan Orok Nini-Nini. Hihihi. Kabarnya Anderson akan segera diumumkan ke publik oleh Persik Kediri. PSIS kabarnya resmi datangkan bek tengah baru asal Brazil yakni Victor Guilherme alias Vitinho. Vitinho pun telah memfollow akun milik bos PSIS Semarang yakni Yoyo Sukawi. Dengan datangnya Vitinho, lengkap sudah pemain asing PSIS musim. Oke, biar kalian para bobotoh tambah penasaran. Siapa sih pemain baru Persib? Mimin kasih bocoran dikit ya. Ini katanya lo ya, bukan kata Mimin lo. Mimin juga dapat bocoran ini dari orang Persib. Dia itu tetap ada hubungannya dengan slogan Persib musim ini, yakni hijau biru yang baru. Jadi mungkin aja pemain ini berasal dari tim hijau. Tapi tim hijau mana nih? Di Liga 1 ada 3 tim hijau, yakni Persebaya, Persikabo, dan PSS Sleman. Sementara di Liga 2 ada 5 tim hijau, yakni Persikab Kabupaten Bandung, PSKC Cimahi, Persipal Palu, PSDS Deli Serdang, dan PSMS Medan. Nah, kira-kira siapa ya dan dari tim mana nih? Mimin aja penasaran kok. Oke, segitu aja dulu pembahasan kita di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.